Langsung ya. Jangan fokus sama Hildanya udah cuekin dulu Hildanya. Di ban Oh ya. gini, di upper bracket kenapa gue bisa yakin banget Hildanya ini jadi permasalahan? Karena udah dijawab sama Fnatic Onyx gitu loh. Fnatic Onyx bisa ngejawab Hildanya tim Liquid dan itu padahal strat terbaiknya mereka loh. Menurut gua karena komposisinya juga sih, dia bawa Novaria dan juga satu hero late game lagi, jadi Hildanya tuh nggak ada teman buat si agresif mainnya. Dumars juga masih oke nih, Bruno Granger masih open. Joy juga bahkan ada Suyo. Oh itu negosiasinya. Badan habis. Justru hero-heronya Liquid yang di ban sama Liquid sendiri. Oh Ya ini 3 hero powernya Liquid loh. Tapi Aran masih ada glue. Betul. Cowok juga masih ada. Masih ada cow. Masih ada Khalid? Tapi negosiasinya Suyo sama Joy sini kayaknya ya. Ntar ada Matilda juga. Masih Oh ada. iya. Matilda Widi ya. Dan Nah, tapi kalau ini dikasih Matilda kayak agak kurang juga gak sih? Kayak sayang aja gitu. itu bukan kalau kita balik ke MPL dia tuh power banget. Cuman kemarin tuh menurut gua karena komposisi draft pick-nya aja. Jadi dia nggak ada partner mau ini Matildanya mau ke arah mau kemana nih kayak gitu. Kalau main Matilda nggak ada strat buat agresif itu kayak sayang gitu loh. Ya. Sinerginya Energinya kurang. One dan terakhir First fix. Chow nggak sih? Ini blue-nya di Di band. XP kelar nih XP. Ya first pick Chow nggak sih boleh nih. Chow-nya kan ya masih fleksibel juga kan. Atau high loss. Ada Joy, ada Suyo. Terlalu banyak. Tapi first pick masih bukan high loss. Joy. Joy. Wow. Agak berani ya kalau dilihat-lihat kayak ada Suyo, Chow, Hylos, kayak opsionalnya banyak sebenarnya buat first pick. Tapi ya mungkin hanya dengan pengurangan 0,2 detik, Joy langsung jadi opsi utama gitu loh. Biar nggak di tangan Sekais mungkin. Tapi emang menurut gue Joy sekarang tuh bagus banget karena kan MM yang lagi naik Bruno sama Granger kan. Ya. Jadi dia buat targetnya tuh bisa. Dan, Antisipasi. betul dan apalagi Joy ini bisa di flex tapi nggak tahu nih ya skill atau enggak ini main gak nih? XP mungkin nih Aran misal. Tapi kapan terakhir kita lihat Aran main juga? Kayak nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah ya makanya. Aran sih yang aku kangen sih Aldos ya. Aldos EXP waktu di Yasbi. Wah itu referensi saya jauh. Jauh tenang. banget Referensi ya. saya jauh banget itu. Zaman Razeboy masih di YSF tuh. Waduh. Jauh banget ya. Tapi Bruno Chow loh. Ya langsung pasti Bruno Chow ya. Chow-nya bisa buat Cram tapi aku nggak tahu kenapa lebih suka buat Yums di sini. Ya mungkin kalau dilihat dari kick-nya juga ke arah dari Joy masih memungkinkan, cuma agak sedikit agak sedikit membuka untuk Granger-nya mungkin membawakan Purify. Ya sebenarnya kalau mau agak greedy Joy ini taruh di mid ambil Suyo ya kan. Oh. Greedy. Iya. Tim Spirit tuh. Greedy. Spirit. Lumayan. Cuman masuk akal juga karena menurut aku ini juga Brunonya lumayan berani loh. Udah ada Joy tapi masih ambil Bruno. Menurut aku pergerakan dari Coach Argeria yang kita gambling aja nggak apa-apa. First game ambil Bruno, power juga. Daripada dia dapat Bruno Joy kali takut karena Bruno landing buat Deny mana. juga jadinya. Hylos Granger. Oke. Hylos Granger, Joy ya. Ini tipikal 3 hero yang kebetulan strong banget untuk sekarang. Frontline cukup, terus ada Granger juga. Yang emang kita tahu lah kapasitas dia emang sekarang tuh jatuhnya bener-bener nabung stack ya. Yep. Capnya ada 800, jadi ya untuk di level 4 Dead Sonata minimal cuma bisa 3 kali doang. Oke, next ya untuk pilihan ketiga kali ini. Opsi karena jungler apakah bakal diprioritaskan buat sekarang? Suyo, Kalau jungler mereka mau prio sekarang Suyo. Kalau mereka mau ngepas masih ada Hayabusa yang bisa dipakai. Hayabusa juga Dua bagus. hero itu enak Betul. buat lawan Joy kan. Hayabusa ya. Ya karena tadi di match 1 kan Hayabusa benar-benar Hampir keluar terus. terus tajam banget. Dan Suyo. Wah, tapi ini nih gameplay dari SRG nih kalau udah pegang Suyo ya, walaupun mereka udah menang early game, mereka tuh nggak buru-buru untuk objektif loh. Kayak tadi aja waktu lawan tim Spirit, walaupun mereka menang secara kill dan segala macamnya, tapi objektif mereka tuh 2-1 kalah mereka sebenarnya. Intinya gini gak sih kalau di turtle mending mereka team fight aja. Perang. Aja, iya Daripada cari turtle yang benar. Iya. iya kan? Tapi emang mendingan kayak gitu sih Om. Kayak lu dapet turtle atau enggak ada lord sekalipun kalau temen lu mati kayak Iya. percuma. Percuma Iya, jadi kayak percuma banget. banyak yang hilang kayak satu wave hilang. Jadi otomatis resource tuh lebih cari orang lah ya. Orang. Dicariin Sekarang yang sih rata-rata carry-carrynya udah gitu mid lane ya. Kayaknya lebih ke SRG spesifik sih. Kayak Liquid sama FNOP kemarin juga masih incer turtle-nya gitu loh. Nah, menurut itu kemarin yang FNOP itu karena SRG-nya udah si liquidnya udah kalah di awal tuh. Iya. Jadi mereka langsung udah hilang semua. Cari objektifnya kalau bisa kalau kayak gitu situasinya ya. Ditukar jadi di trade dengan kill. Menarik sih karena bandnya langsung ke chip ya. Lui masih terbuka. Dua Eevee. Nih, hilang. Oh, teleport dihilangin. Luoyi sama Chip udah pasti ini hero yang merepotkan ya untuk bermain traveling juga. Mungkin kalaupun emang masih ada EXP lane yang tersisa karena Garot Kaca udah ditutup. Mereka mau nutup apa lagi nih? Cici mungkin? Tapi ya Cici Cici, best, Chow, ya, Cici best. Suyo, kurang badan sih harusnya. Tapi Kalau Cici. ya kalau Cici. Tapi Cici bisa pegangin Hylos enak banget sama Joy. Kalau kriket bareng ya. Iya.
Mending Tapi- all in aja gak sih? Kenapa dia ban chip ya? Apa dia mau cowok ke Romat? Karena kan chip enak banget buat lawan Granger sama Joy buat ditabrak-tabrak gitu lah. Granger kan lemahnya buat ditabrak kan. Ya, kemungkinan ya Romer gak sih? Ini cowoknya Romer si berarti. Yums ya. Yums ya. Cowoknya Yums. Nova. Novari. Mari. Mereka kayak lebih memilih untuk melawan Xavier ya dibandingkan dengan Novaria ya. Karena memperluas hitbox juga agak sedikit ngerepotin semenjak kita tahu lah itu detektor juga Astralico. Kelihatan semua jadi Kelihatan. Iya. di scan. Dan Granger lebih enak kan lebih mudah buat hit Rhapsody-nya dia. My magic flows Oleh. as freely as the Well, wind. ditutup nih. Raja Angin. Raja Angin. Tadi sempat keluar Sempat keluar. SRG dan emang membuahkan hasil positif jadi mungkin ada sedikit respect. Iya. Oke, pilihan mid tuh lumayan banyak sih masih kalau dari buat YSKL sendiri Vexana masih ada. Giv masih terbuka. Ini dia bakal Gift Khalid ada. dulu deh Om. Khalid Mungkin ya, kayaknya ya. Kalau SRG ya kelihatan dari draftnya. Wah tapi all in early dong kalau kayak Khalid Chow gitu ya. Tapi Chow stabil sih. Let's see. Stabil sih dia, iya. flex lah itu. Ya mungkin Grangernya sih paling yang purify ya ujung-ujungnya untuk di posisi seperti ini karena Chow pasti bisa jump in ke belakang. Itu akan mempermudah juga untuk menangkap para dari Granger. Farsha. Oh iya, Farsha. Bermain jarak ya, jadi Dead Sonatanya juga agak sedikit harus digunakan untuk bisa menjangkau Farsha. Tapi bisa lah kalau Dead Sonata kan jauh ya. Nah, sih. Dibikin gak bebas gitu ya. Jadi pas lagi ngebom gitu Iya, ya. pas lagi ngelemparin granatnya nggak dibikin bebas. Pas nembakin Rhapsody dengan poke damage juga kayaknya Chow-nya dibikin kayak biar nggak bonyok karena ada backup dari Farsha. Wow, tapi kalau aku ngeliat SRG masih butuh sosok badan lebih sih nanti. Takutnya ini cowoknya di flex. Kalau Tigreal, Ah, cece lagi ya. Krem main Chow sih anyway. Dan cowoknya juga dia main bagus. Main Iya, bagus, main iya, bagus dia. Main Bukan main power doang dia. ya. Oke, udah pilihan terakhir nih dari tim Liquid ID. Yes, akan menggunakan Itu burst metode nggak sih? seperti apa? Itu Tigrealnya di kiri ternyata. Tigreal nice. Oh, mereka pilih DPS lagi ya. Beleric kah SRG? Beleric. Atau aku melihat Beleric oke sebenarnya. Tapi ya balik lagi, mungkin untuk poin plusnya karena ya di sini ada Joy juga kan untuk bisa ditangkap dengan Beleric. Tapi apakah itu akan menjadi opsi yang manis buat mereka? Semenjak tadi juga dia sempat main ke arah dari Jawhead. Atau Jawhead lagi nih jangan-jangan, tapi Jawhead Farsha. Tapi kayaknya semenjak Team Spirit yang ngeluarin Beleric ya. Iya. Kebanyakan orang pada FOMO doang sih. Nggak ngerti si power Beleric itu dipakai buat di mana gitu. Kecuali sawonya ya. Kecuali Sawonya. Bahkan di beberapa pemain gitu udah ngeluarin buat lawan Joy. Tapi ternyata Joy tetap bisa free gitu. Jangan sampai FOMO aja sih. Ya, ya. Jangan ikut-ikutan doang ya. Iya. Tapi nggak tahu bagaimana eksekusinya. Bennett. Bennett. Wow, oke. Wow. Bennett Oh, damage. Ganggu karena EV-nya. Tipis lagi. Iya, ini udah lengkap berarti untuk game pertama kita yang akan menentukan siapa yang bisa ngedapetin poin pertama. Jadi langsung aja kita serahkan kepada para casters, Awal dan juga Pabulon, take it away. Let's go Liquid. Let's go Liquid, ini Let's go Liquid. prediksi aku. Kamu 3, SRG 2, aku Liquid 3. Ya, ini berapa? SRG udah segini aja dah udah. Gini, nah. Oke. Sampai kita melihat ini dia penentuan 1 tiket menuju Grand Final. Yap. Mudah-mudahan ya Liquid bisa mengamankan 1 tiket tersebut dan melakukan pembalasan terhadap Fnatic Onyx Filipina. Oke, 1 perwakilan dari region kita ya. Ya. Dari MPL ID yang Coba. tersisa. Love birunya di kolom komen kita dibakar dulu semua teman-teman, diramaikan dulu love berwarna birunya guys. Yuk. Langsung ramaikan di kolom komen. Jadi sekarang langsung saya kita berangkat ke Land of Dawn. Let's go Liquid. Let's go, kita kawal untuk tim Liquid ID yang akan berjuang berhadapan dengan sang tuan rumah. Betul. Bisa dikatakan ini plus minus sebenarnya untuk SRG. Ya. Mereka bisa start duluan jauh lebih panas. Atau ya strateginya kebaca. Tapi dengan tidak nge-ban karena Jawhead, itu bukan menjadi salah satu strategi yang dimiliki cuman itu doang gitu loh SRG. Plus Ya. tadi juga di match sebelumnya mereka juga menang 3-0 gitu. Untuk mungkin bisa masuk lagi ke dalam area defensif yang dia milikin. Dan kalau ngelihat di match sebelumnya dari segi gameplaynya cukup bertolak belakang. Waduh, nah ini mirip-mirip nih gameplaynya. Baku hantam sejak menit 0. Ya baku hantam dulu ya kan. Sejak menit 0 ya. Betul, baku hantam, bonyok-bonyok, susah jalan, pinggang sakit, bibir pecah-pecah itu urusan belakangan. Ya kan Ya. berarti baku hantam dulu bang. Bener, adu agresif aja. Yap. Tapi untuk sejauh ini kalau kita ngelihat dari 1 menit pertama ya, ini tiap lini yang
terlihat untuk SRG ini cukup memegang loh. Ya. Kayak di atas Iron Shiki-nya udah mulai kegerus, di bawah juga High Loss-nya nggak bisa terlalu berbuat banyak. Karena ternyata munculnya Benedetta nih untuk Kram, walaupun kayaknya Waduh. build-nya ke arah defensif ya. Oke, didorong tadi dengan Secret Hammer tapi tidak kena dengan adanya satu pergerakan akankah Yumsya. Gue pikir tadi Yumsya mungkin akan menendang ke Iron Shiki tapi ternyata cukup ngeri, deg-degan nih. Cuman ya mereka nggak mau yang terlalu gegabah juga untuk masuk karena Iron Shiki masih punya Purify. Yap, dan ada pertempuran di area river antara Fabian dan juga Sekis. Tapi baru saja terlihat ada serangan dilakukan. Layer serangan tadi dibantu oleh Aran, berhasil mendapatkan Sekis. Namun Aran tertinggal sendirian. Masih ada Glorious Pathway yang belum dikeluarkan sejauh ini. Oke. Aduh, Yeskiel satu terakhir dan Yeskiel masih berhasil selamat dan Yums melihat dari kejauhan. Dan Yeskiel nggak panik untuk ngeluarin flicker loh. Dia masih cukup tenang, dia tahu kalkulasinya bahwa dirinya nggak akan tumbang dengan tetesan Feeder Ice Strike. Dan kita doakan untuk tim Liquid ID mereka nggak geter ya dengan sorakan juga para pemain yang ternyata penonton yang suaranya itu ternyata shish. So sih. Oh gitu, sih. Gitu ya. Iya. Oke. Rame loh, penuh loh guys. Kalian udah ngeliat sendiri ya gimana itu Axiata Arena penuhnya, buset deh. Itu sampai ke festival-festivalnya. Dan sekarang ada satu Feather. Ice Strike, oke, ada informasi, namun sekarang pertempurannya akan terpecah karena Fabian ya. Bisa saya ditendang, tapi untungnya masih belum level 4 tadi dan ada Aran yang kembali memberikan pertolongan. Ya itu dia, dengan adanya Law and Order tadi langsung dicucuk. Oke, langsung dicucuk tapi didorong. Secret Hammer, Yumsya akankah mau menendang? Tidak, ternyata mundur lagi. Mundur lagi, belum ada yang mau terlalu berinisiasi terlebih dahulu, tapi ya Baru turtle satu loh. turtle-nya udah di set up. Yap, dan Fabian sudah mulai menghajar ke arah dari turtle-nya sebelum mungkin nanti akan bergabung dan berhasil seperti mengamankan ke arah turtle yang pertama. Dan dari Implosion dilakukan, tapi Aran yang berhasil langsung hilang dengan sangat cepat. Mereka cukup sampai di situ. Ya, tapi Aran ditukar dengan adanya turtle yang didapatkan oleh tim Liquid ID. Dan sepertinya ini masih menjadi ya pertukaran aja Ya. yang cukup berbanding adil, tapi ya upaya untuk adanya retribution menuju ke Little Wonder gagal ternyata bisa didapatkan oleh Sekis. Sementara di bottom lane dan ini dia PR dari tim Liquid ID adalah split push power. Betul. Ini dimiliki oleh Benedetta karena EXP head to headnya adalah High Loss yang bukan tipikal bisa mainin lane jauh kan. Ini cuma ngasih badannya aja dengan adanya Festival of Blood nih buat Kram. Ya, bukan satu tipikal clear cepat juga, Triangle Wave Minion. Ya. Arannya pun masih terjebak di dalam landingnya. Sementara sekarang Fabian, ada Yums, masih digocek begitu saja. Alright. Masih bisa dihindari dengan cukup manis untuk Fabiannya. Belum tertarget sih sebenarnya dari tadi ya. Masih cukup aman juga untuk bisa melakukan farmingan. Walaupun segi levelnya masih kejar-kejaran aja. Ya, ini dia Aran 1v1 situation. Kram masih berada di area river. Dan level Queller dikeluarkan kembali. Sekis mundur. Mundur dulu. Karena kayaknya dengan Fabian yang sekarang sulit. Waduh, ditendang gak nih? Enggak Enggak. ternyata. Jangan sampai menendang Widi sih. Ini bakal jadi berbahaya. Akan mendekatkan Widi terhadap target-target yang diinginkan. Iya, Kadang juga agak serba salah ya. implosionnya langsung sih. Semuanya sih. Di sana. Dan daya skill, item langsung menuju ke arah glowing one. Dibutuhkan sekali pastinya sebagai damage poking juga yang bisa dimaksimalkan bagi seorang Eve. Sementara dengan udah menginjak menit 5 udah nggak ada lagi nih balutan sinergi outer turretnya. Bentar lagi juga turtle bakal segera muncul. Dan berarti targeting harusnya ke Stormy dulu ya. Harusnya ya, Stormy yang punya area Vivek juga di belakang. Tapi dia tadi mereka cuma kayak invade jungle aja. Belum ada yang mau melakukan pertempuran, tapi berbeda mungkin dengan satu hal ini ya. Coba lihat Kram ya, didorong Secret Hammer dari Implosion-nya. Mendapatkan ke arah Kram, Aran mendorong ke arah beberapa player. Turtle terbuka bebas. Siapa yang menyangka player dari SRG bahwa ada Widi yang diam-diam mengumpat di area rumputan dan Sekis? Oke, Sekis melihat dia kejauhan, tapi ternyata Sekis lah yang dapat ke arah turtle-nya. Oke, karena sebenarnya kalau ngeliatnya tadi cukup aman ya. Waduh, didorongnya gitu. Ternyata enggak. Padahal udah harusnya udah kelihatan juga Sekisnya tadi udah mulai masuk ke area dari turtle-nya dan retribution yang sama-sama diadu. Sekis yang berhasil untuk bisa secure karena turtle sehingga tim Liquid ID mereka nggak berhasil untuk bisa melipat gandakan keuntungan mereka atas hilangnya Kram juga tadi. Waduh, tapi barusan terlihat ya. Ada knife, for a knife langsung dikeluarkan juga Fabian. Dengan satu emot yang sangat-sangat lucu. Saya pecinta emot itu. Layla. Lucu banget, iya yang Layla. Kayak gitu. Yang senyum ya. Iya. Oke, tapi kembali lagi di sini belum ada turret yang hancur sama sekali ya.
Baru ada Turtle aja yang di-share juga satu untuk satu. Tim Liquid ID juga. Ini justru kayaknya memang adu dari resource banyak terjadi. Tapi poin killnya nggak banyak. Karena lebih kayak oke, ini nggak bisa dipaksa, mereka mundur. Ya. Dan itu yang diperlukan. Sama-sama sudah terbebani mungkin ya. Mereka udah berhati-hati banget ini Nah mainnya. itu dia. Karena bahaya kalau misalkan ini balik lagi. Menang grand final kalah pulang. Betul, ini tiket terakhir masalahnya. Tapi Yes. dari Netwarner sendiri coba kita lihat. Nah. Wow, Granger memimpin cukup jauh. Yap, dan itu tadi stikernya Shish. Oke, dan Fabian dikejar habis-habisan. Alexa pada blow dikeluarkan, Fabian masih berhasil selamat. Sekarang Aran hadir, guna untuk bisa memberikan bantuan, tapi ternyata mereka masih ingin lebih. Ada lagi satu Malefic Gun di tempat yang berbeda. Sekis masih terjebak, masih berhasil selamat untuk bisa pergi menjauh. Yap, dan ternyata emang nggak pengen dikomit ya untuk Ya. Sekisnya, dibiarkan saja pulang dengan selamat. Sementara kalau ngeliat dari goldnya ini tipis-tipis dipegang sama tim Liquid ID. Hati damage yang bisa dipok sama Stormy juga burst masalahnya kan kalau misalkan dengan ada Invader Strike. Tinggal nunggu lagi nih momentum dari Widi. Walaupun di sisi lain selang Red Jackets mereka punya peak of power dari cowoknya. Tapi ya bisa dihindari dengan adanya single target lock itu. Berbeda dengan Widi yang punya momentum dengan area of effect juga kan. Bisa multi target. Ya. Dan itu yang dicari sama tim Liquid ID. Dan sejauh ini ya masih cukup bermain hati-hati dulu. Dan Aaron Shiki walaupun nunggu level. Waduh, ditembak lagi. Tapi keadaannya nggak baik-baik aja. Dari tadi dia kena poke juga. Karena mungkin itemnya yang berbeda ya. Karena Innocent punya Husklow harusnya. Oke, sementara sekarang Iron Shiki masih mengantarkan damage-nya. Masih ada poke damage juga terhadap dari Innocent. Sementara sekarang Fabian akan sedikit maju berhasil mendapatkan Kara Turtle-nya. Mereka mundur kembali, coba lihat. Satu suara sejauh ini. Yap. Dan juga Sekis yang memang dihadang oleh Aran tadi. Dibiarkan untuk tidak melalui tubuh dari Aran. Sehingga tidak ada kontes yang bisa dilakukan oleh SRG. Sejauh ini tim Liquid ID sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik loh. Targetingnya, terus juga objektif selanjutnya, komunikasinya berjalan dengan mulus. Ya, dan Aran sudah meninggalkan dari landingnya. Akan ada satu landing yang terbuka walaupun sudah diisi oleh dua player yang ada di bagian bawah dan mereka masih bisa mempertahankan ke arah satu landing tersebut. Yes, sekarang di arah top lane, Stormy udah wings by wings juga untuk bergerak ke arah top. Wah, Iron Shiki kayak merelakan aja nih. Karena udah ada pergerakan juga kan dari Stormy-nya. Ya itu dia wings by wings yang udah disadari juga sama tim Liquid ID sehingga tidak akan dipaksa untuk di defense. Sehingga ya dibiarkan dulu dan sepertinya masih belum ada pertukaran sih buat TL sejauh ini untuk hancurnya turret di arah top lane. Yap. Belum ada pertukaran tapi di tengah mereka sudah melawan pergerakan namun di bagian bawah Fabian 1v1 situation tapi Fabian masih belum bisa mendapatkan Kara dari Kram. Kramnya bersembunyi, Kramnya berlindung dari satu outer turret. Yap, cukup susah ya sebenarnya untuk nangkep Kara Kram juga yang lincah banget. Nah ini. Bener ditendang ternyata. Akankah tepat dan itu dia implosion yang dikeluarkan. Mengakibatkan dua player dari Selangor Giant sudah menghilang. Dan Kramnya satu terakhirnya. Kram pun berhasil langsung dilecapkan tapi Aran. Bonyoklah sudah. Dengan pergerakan dari Innocent ditembakin tadi dengan satu. Dan Sonata Bude, sabar Bude. Relax, tenang, santai, peace, love, and all Bude. Iya, dan triple kill untuk Fabian. Yang akhirnya memang sulit untuk bisa ditangkap. Dan itu dia, tendangan maut menuju ke arah Widi. Yang akhirnya mengakibatkan implosion connect ke arah dua orang dan di follow up dengan cukup cepat oleh tim Liquid ID. Yang akhirnya dikonvert menjadi keunggulan cukup mutlak sekarang. Tanpa adanya ganjaran pun yang bisa diambil oleh SRG. Oke, Aaron Shiki mundur dulu. Ada 2 hit dari Federal Strike yang sudah masuk dalam tubuhnya. Alright, tapi Lord sekarang sudah muncul. Sepertinya udah mulai dicicil-cicil terlebih dahulu oleh Aaron Shiki. Memancing keributan kembali. Sementara Aran ini akan menjaga siapapun yang mau lewat. DSQL yang sudah standby juga di dalam satu rumputan kecil. Tapi Kram benar-benar dikejar sampai ke arah belakang. Dengan satu elektrifikasi tadi yang udah dikeluarkan Alex Tampane belum sudah terlihat. Tapi Fabian masih berlindung dari balik rumputan. 3 player membuat satu barisan. Membuat sebuah area defensif guna. Mengepung ke arah Selangor Red Giant. Dan Fabian ini implosion. Hehehe, ada satu pergerakan begitu indah. Dan berhasil mendapatkan Sekis. Sementara berbeda di tempat yang lain. Kramnya mencoba untuk bisa masuk lewat belakang. Tapi Kram mau tidak mau harus mundur sepertinya. Yap. Wah, ditembakin, ketahuan. Fabian siap mengejarkah? Tidak ternyata. Yap, gak ingin ngejar. Waduh, Arannya bojok satu terakhir dan Aran berhasil langsung dilecapkan. Sementara sekarang dari Yumsya pun berhasil langsung lecap seketika. Namun di tempat yang berbeda, Kram yang mencoba untuk bisa mengganggu. Tapi Lordja menjadi milik dari tim Liquid ID. Alex Tampane blow. Sementara sekarang Kramnya masih berusaha untuk bisa kabur yang tersebut. Berhasil mendapatkan ke arah dari Widi. Alright, itu yang bisa
dilakukan sama SRG untuk menukar Lord yang bisa diambil juga oleh tim Liquid ID Iron Shiki. Waduh, sakit banget damage dari Innocent. What? Yap, bergerak untuk mundur dengan rondonya juga sejauh ini dari tim Liquid ID. Mereka dibayar tadi dengan hilangnya 3 pemain. Yap. Dan akhirnya kalau ngeliat dari segi itemization ini baru selesai ya untuk Skypiercer sebagai Iron Shiki. Sehingga stacknya masih belum tertabung juga. Ya. Belum ada poin kill juga masalahnya. Dan Lord akan dibiarkan dulu nih dicicil dengan adanya Divine Glaive yang baru juga selesai untuk Stormy. Oke, Sekis dengan level 14-nya mencoba untuk bisa mengejar ketertinggalan ya dari Favian yang memang sudah level 15. Tapi lama-kelamaan juga tadi kita udah bisa lihat ya kalau Aran itu nggak bakal lama juga untuk nahan dari Innocent-nya. Ya, ini Innocent udah mulai terlihat ya bagaimana dia dapetin power spike-nya juga. Belum tumbang sama sekali juga dan PR dari tim Liquid ID adalah siapa yang bakal mengincar ke lini belakang. Ya. Karena mereka bermainnya front to back banget. Waduh, oke, itu dia Electrovana Blow sudah dikeluarkan dan Favian sekarang mencoba mengantarkan damage-nya, didorong, ada Revitalize, dikeluarkan, Kramnya bisa kada kabur dan masih bisa Sekis hadir untuk bisa memberikan backup antara rekannya dan berhasil seperti mendapatkan ke arah Favian. Namun sekarang tertinggallah sudah 1 untuk 1. Karena Widi nggak punya implosion. Kalau Widi punya implosion dia bakal backup dan akhirnya secara total. Waduh, tertendanglah sudah Yeskiel, bisakah dia selamat? Tidak bisa, tertangkap basah, tapi Stormia pun masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Hanya saja sekarang Iron Shiki pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Di mana pergerakan dari Innocent begitu mengerikan. Ada Yum juga di bagian belakang dengan Jet Kundonya masih hampir tadi bisa mendapatkan dari Aran. Tapi damage dari Innocent, coba lihat. Aran masih berjuang dan Aran sudah tidak kuat. Memang kita tahu Hylos dengan HP tertinggi. Tapi masalahnya kalau dihujam dengan adanya damage yang konstan, lama-lama juga bakal bocor dan itu dia Aran yang tidak terselamatkan. Dan akhirnya dari Favian yang harus juga lebih berhati-hati lagi. Apalagi ini Innocent. Betul-betul sudah mulai harus diwaspadai. Combo dari Yums dan Stormy juga ini benar-benar udah mulai gak pandang bulu nih. Siapa yang ada di depan ya udah bisa dikomit. Ini serem banget juga positioning dari Innocent-nya ya. Ini lagi menang SRG harusnya sih kalau ngelihat dari power hero-nya ya. Ada Kalau dari Bruno, power hero-nya. ada Varsha juga. Yap. High ground-nya kuat gitu loh. Nih, kita lihat aja. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Itu kan tadi kalau dari hero power aja. Hero power. Mudah-mudahan dari gameplay kita bisa memenangkan. Dan sekarang ada 606 stack yang sudah terkumpul. Yap. Itu dia 600 stack dan 14 stack dari Skypiercers ya. Yap. Yang dimiliki sama Iron Shiki juga tinggal positioning nih. Yang diperlukan karena secara badan harusnya ada. Waduh, nah itu dia Innocent tertangkap basah. Innocent yang bisa diamankan yang benar Innocent. Berhasil dilenyapkan Iron Shiki. Masih selamat di bagian belakang. Iron Shiki harus punya satu kestabilan untuk bisa mempertahankan lagi. Dia miliki sementara Kramnya langsung diajar tapi habisan. Kramnya pergi ke arah mana? Kramnya pun masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi Kramnya pun masih berhasil kabur ke tempat tapi tidak untuk waktu yang lama. Favian datang untuk merenggut itu semua. 3 pemain yang hilang dari Selangor Red Giants akan membuat dari tim Liquid ID akan langsung mengeksekusi ke arah Lord-nya juga. Lord in hand akan menjadi milik dari tim Liquid ID dan zoning out yang memang dilakukan terus-terusan oleh Aran, Federal Strike. Oke, ada Federal Strike tapi harusnya Lord akan menjadi milik dari tim Liquid ID. Ini ada kuda mengejar burung. Ada kuda mengejar burung. Hei, mau pergi kemana? Masih selamat. Masih selamat. Oke. Tapi ini benar-benar intensitas yang tinggi banget sih ya. Dan aku salut banget sama mentalitas yang dimiliki sama tim Liquid ID. Karena mereka main tandang loh. Berhadapan dengan tuan rumah yang crowd-nya juga luar biasa tadi. Full crowd sepertinya ya. Iya. Electrovana Blow dikeluarkan tepat berada di jalur dari Lord. Alright. Dan bagaimana kali ini? Oke, itu dia. Glorious Pathway dikeluarkan. Ada lagi Federal Strike. Mereka masih berusaha untuk bisa menumbangkan karena satu besaran ada di bagian tengah. Tapi terlalu sulit dengan adanya high ground yang dimiliki oleh Selangor Red Giants. Yes, dan belum ada yang menyentuh juga ke arah Stormy-nya ya. Masih sangat-sangat aman dengan 0 death. Dan bahkan sekarang lebih aman lagi. Waduh. Selain Purify, ada Winter Crown dan Skies. Sekarang sudah memiliki satu buah Malefic Roar juga. Favian lagi buru-buru tuh barusan. Lagi telat ya. Ya lagi buru-buru. Innocent udah punya Windtalker, critical damage, attack speed, movement speed juga yang akan ditambahkan. Rose Gold Meteor menjadi sebuah item yang dimiliki kedua belah gold laner. Untuk karena tabrakan yang dilakukan sama Yep. Joy. Oke, Widi.
Akan ada yang melakukan pergerakan? Tidak ternyata. Namun Iron Shiki di tempat yang berbeda dikejar oleh Kram. Kram yang mulai terjebak tapi Kram yang masih berhasil kabur dengan satu knife on a knife yang memang sudah dimiliki. Ada lagi. Namun tempat yang berbeda, tepat berada di sebelah dari Iron Shiki. Ada Stormy tadi berusaha untuk bisa kabur lagi ke tempat yang jauh lebih aman. Yum siap mengejar ke arah dari Iron Shiki satu terakhirnya. Namun tempat yang berbeda, Seki satu terakhir. Ada Wewe di dalam tubuh Iron Shiki dan masih selamat. Tapi Death Sonatanya tidak mengenai ke arah dari Yums. Dan Stormy kembali hadir. Federal Strike begitu menyakitkan. Numpang lewat Stormy, nggak jadi target. Oh masih mau loh. Masih dikejar. Wah, ini team fight yang tiada henti. 40 masih aman? Masih aman, Rahang belum goyang. Entah kan? Dan mereka masih mau lebih kah? Oh! Itu dia. What a nice shot from Iron Shiki. Death Sonata yang begitu mematikan. Plus tabungan pasif juga dari Sky Piercers yang akhirnya instan hilang. Membuat akhirnya dari tim Liquid ID kembali merenggut gold yang sempat dipegang tadi. Dan ini benar-benar tim fight yang tiada henti-hentinya Pak. Ya. Benar-benar dari tadi nggak dikasih kendor sama sekali. Pertukaran demi pertukaran dan sama-sama adu ngotot untuk main agresif. Betul. Ini dari tadi. Awal slow, tengah-tengah udah baku hantam terus. Nggak bisa lagi. Nggak bisa. Nggak bisa. Juga belum didelegasikan untuk Stormy. Sementara Fabian yang akan ditugaskan juga untuk bisa memainkan lane jauhnya. Dengan temporal rain yang dibawakan. Yaitu ngebuat dari Fabian pun akan jauh lebih cepat untuk bisa melarikan diri ya. Setelah Electrifying Beats, Rhythm of Joy-nya ready lagi. Nah ini dia Iron Shiki. Sudah bersiap untuk bisa menghantarkan damage ke arah dari Lord tersebut. Dan Yums perlahan tapi pasti mulai masuk mendekat. Alright. Masih cukup aman dari Wehey, Federal Strike tidak mengenai ke arah siapapun. Semuanya masih terlindung. Oke, hanya memberikan sedikit teori ancaman belaka untuk sambil juga membantu ke arah clear power di arah tengah. Dan Lord ini masih Lord yang akan dipegang dulu nih sama tim Liquid ID. Waduh itu di arannya. Masih berjuang dengan Revitalize yang memang sudah dia buka. Ada Glorious Pathway juga berarti Lord. Memang benar-benar harus mereka komit. Karena Yumcha akan berusaha untuk bisa menendang karena satu player di mana Immortalnya udah berhasil langsung dihancurkan. Yumcha masih berusaha. Tapi Yumcha pun langsung menghilang. Ada Implosion tadi keluar tapi Aran sudah lenyap pula. Dan Lordnya pun belum menjadi bintang tapi Iron Shiki. Jesus. Iron Grand Shiki berhasil mendapatkan karena Lord tersebut. Oke, points. Oke, Iron Shiki masih ingin lebih menembakkan Death Sonatanya. 2 untuk 2. Lord yang sempat dipegang kendali sama SRG. Thanks to Iron Shiki yang berhasil untuk bisa mendapatkan last hit terhadap Lordnya menjadi Lord. Untuk tim Liquid ID yang harusnya akan dikawal juga di arah tengah. Tapi dibiarkan terlebih dahulu karena tugas dari tim Liquid ID. Oh sakit banget. Aduh sakit banget Fabian, sabar dulu, relax, tenang, peace, love and gaul, yuk santai dulu Itu 3 Fabian. kali bola-bola api ini loh. Iya. Sakit. Oke. Bola diisi bata. Dan men ini. wah tapi Lordnya akan jadi Lord giveaway aja sebenarnya ya. Ya, tapi setidaknya kan menetralisir dulu keadaan. Kalau sampai tadi bisa didapatkan juga oleh Selama Rejaya, mungkin keadaan akan berbeda juga. Harusnya. Oke, tapi untungnya masih bisa diambil sama tim Liquid ID. Dan wah ini deg-degan. Deg-degan. Deg-degan banget. Deg-degan. Ini Iron Grand Shiki nggak jadinya? Oh Granger. Granger. Jadi, Boleh. Aran, kejar dulu Yums mau kemana? Yuk kita main bareng tapi Yums seperti apa? What? Stormy tertangkap basah. Oke, nggak sempat kabur. Bahkan Winter Crown tidak menyelamatkan nyawa dari Stormy yang langsung disergap. Karena posisinya memang cukup depan tadi dari Stormy ya. Dengan tumbangnya ada di daerah situ. Fabian yang tidak bisa di-stop juga dengan Curse of Grow yang dimiliki oleh Stormy. Sehingga tidak ada high ground dan ini adalah waktu yang tepat untuk tim Liquid ID ngasih pressure lebih. Yap, ini dia. Akan seperti apa lagi setupnya. Dengan satu lagi Alex tepannya blow. Namun Revitalize sudah dibuka pula. Setidaknya satu besar ada di bagian tengah udah berhasil dihancurkan. Sejauh ini mereka masih bertahan di dalam satu area terakhir yang dimiliki oleh Selama Rejaya. Oke, base turret dari top lane bakal ditabrak juga sekarang. Ditembakin terus tuh Death Sonatanya on point sejauh ini. Oke, tapi base turret belum dihancurin ya tadi. Lebih target ke arah hero terlebih dahulu. Yang di tengah dapat, atas masih bisa ditahan kayaknya ya. Tadi ya, karena rame juga defensif yang bisa dilakukan sama SRG-nya di arah top lane. Reset lagi, 20 menit. Dan ini dia, kalau ngelihat dari team fight yang selalu terjadi di awal. Dan udah ganti-ganti item lagi ya. Tadi ada Wind of Nature, terus diganti ke si Halberd juga. Udah nggak ada shoes, tapi untuk Iron Shiki lebih fokus untuk Ada Athena deh. Athena. Karena burst damage Rose Gold Meteor menurut aku nggak nolong sih. Ya.
Oke. Sementara sekarang mereka meredakan lagi temponya. Iya, turun lagi temponya dan ini dia satu buah bentuk nyata ya. Yang katanya Brawl Server sama Easy Server bertarung, ketemunya akhirnya jadi late game. Gak cepet-cepet ya. Ini udah 21 menit nih. Wih, Pavian, santai Pavian. Mundur lagi. Itu Fabian udah mulai harus waspada sama damage Innocent sih. Kayak tadi kan 3 kali gebuk. Udah bisa hampir hilang juga. Dan Yeskiel Winter Crown menjadi pilihan. Dirinya akan jauh lebih aman lagi atas sergapan yang bisa dilakukan sama Yums dan Lord Evolve. Lord yang keempat. Yap. Dan mereka kayaknya cepat ada hip. Stormy seperti tadi ada di dalam jangkauan dari Pavian. Berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Stormy tapi masih bisa kabur dengan Wings by Wings. Yap. Dan sayangnya tadi masalahnya base turret di arah top lane gak hancur sih. Kalau hancur ini bakal enak banget buat tim Liquid ID ngedistract dari Super Wave Minion yang jalan di lane jauhnya. Seenggaknya ngebuat dari Cramnya kelihatan lah di atas. Walaupun ya Kram ya kita tahu lah punya mobilitas yang baik juga ya. Tapi kan tim fighter jadi 4 versus 5. Betul. Oke, Fedora Strike sudah keluar. Tertahan kembali, Iron Shiki kehilangan beberapa HP. Oke. Wait, itu dia didorong dengan Skill Hammer. Terjadi pertempuran harusnya, Pavian pun masih berhasil selama di bagian belakang. Tapi Bloodshed tadi berhasil mendapatkan karena Sekis. Di mana Widya tertinggal, coba lihat Aran yang kehilangan dari Immortal. Menjadi sebuah kerugian kah? Karena untuk sekarang Aran beserta dengan Widya masih tertinggal. Hanya ada 4 player saja dari tim Liquid. Terpisah. Dan kayaknya tim Liquid ID nggak Aduh, siap. Fabian ditendanglah sudah. Ada Kram yang melihat dari kejauhan. Tapi sepertinya Kram tidak mau join. Mereka masih mau maju. Widi mendorong kembali. Ini satu skill yang kita lihat. Iron Shiki memberikan damage ya karena dia Stormy. Dan mereka ingin mendapatkan beberapa player. Dan harus mundur tim Liquid ID nggak bisa paksa tim fight lagi. Resource mereka udah habis, quantity juga kalah. Sehingga kali ini dari tim Liquid ID mereka harus tetap defense. Karena secara high ground harusnya juga mereka bisa melakukan defensif dengan cukup baik loh. Ada Yeskiel, ada Aaron Shiki-nya juga untuk ngasih poke damage dari belakang. Dan Selangor Red Giants kali ini mereka membawakan team fight dadakan yang kayaknya tim Liquid ID belum siap. Belum siap ya. Belum, tadi kepisah juga kan. Iya. Tiba-tiba tadi implosionnya dibuka buat defense, Arannya ketinggalan sendirian di depan. Dipecah belah gitu loh team fightnya. Dipotong dengan adanya Alek to find a blow. Oke, Fabian bertemu dengan Kram. Mau dihajar kah? Tidak. Nah ini udah mulai Benedetta defense-nya kelihatan kan. Ya. Gak akan mudah kena poke dari Fabian. Oke, tentara Kram. Akankah dengan Aleto Blow-nya langsung memecah ataupun membelah garis pertahanan dari tim Liquid? Yap, ini tengahnya ke clear sih Waduh. sebenarnya. Oke, Fedora Strike sudah dikeluarkan tapi setidaknya masih ada satu high ground yang dimiliki oleh tim Liquid untuk bisa mempertahankan area defensif yang mereka punya. Yums, siapa lagi akan dia targetkan karena Widi tertembaklah sudah. Tapi Lordnya berhasil dilenyapkan harusnya sesaat lagi. Ada Fabian melihat dari kejauhan dan Lordnya pun akan segera menghilang. Dan Iron Shiki ada di bagian belakang. Dan terlihat dengan Idol sejak menghilang. Iron Shiki benar-benar akan dikejarkah? Tapi Iron Shiki masih dalam posisi yang sangat-sangat aman. Dan Sekisnya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Double kill berhasil dapat pulang. Dan dia menghilangkan 3 player dari Selangor Red Giant. Dan lihat Rapid Boots yang diambil, dia mau coba end sekarang. Oke, ada Way of Dragon tapi sebenarnya tidak berpengaruh banyak di mana sekarang dia masih berlindung dari balik Fedora Strike dan sakit banget. Winter Crown tidak akan menyelamatkan Stormy karena Fabian lah yang akan mendatangkan badai tersebut. Oke, dan Yum tentu sendirian. Harusnya gak banyak yang bisa dia perbuat karena Wall Slide Post dari tengah tim Liquid ID. Oke, Yum masih berjuang tapi masih ada satu webinar yang hilangkan dan game yang pertama menjadi milik dari tim Liquid ID. Let's go Liquid. Dengan begitu kuatnya mentalitas mereka, Bude tolong sampaikan bagaimana mereka begitu luar biasa.